Sehingga di sini Bapak sekalian, status dosen ada 3 MKWK. 1 dosen tetap. Kalau di Untan ada dosen tetap MKWK betul? Ada? Enggak? Ada ya? Berapa? Totalnya Pak. Menurut saya salah satu Indonesia. Bisa nggak kita berkomunikasi? Di pasar kita mau pakai bahasa Jawa, oh ngomong apa ini, ngomong apa gitu kan? Itu konon ya di Papua, saya mohon maaf kalau nanti keliru, ini beberapa saya pernah baca itu ada 120-an bahasa di Papua itu. Jadi beda suku, beda bahasa, nyebrang sungai beda bahasa itu kan. Bayangkan kalau tidak ada bahasa pemersatu, sesama orang Papua nggak bisa berkomunikasi, apalagi nyebrang ya ke Kalimantan sama sekali nggak bisa berkomunikasi. Artinya apa di sini? Bahasa Indonesia itu bahasa yang punya kekuatan luar biasa untuk menyatukan kita ini. Seringkali kan kita menyepelekan ya pelajaran bahasa Indonesia, gitu kan. Tetapi ternyata di balik itu ada kekuatan yang luar biasa. Termasuk ada tamu dari Belgia, dia itu juga heran. Di Belgia itu ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, 4 bahasa. Itu nggak bisa akur untuk menyepakati satu bahasa. Di Indonesia ada 874 bahasa kalau nggak salah. Kok bisa sepakat pakai satu bahasa Indonesia? Ini kan luar biasa gitu kan. Jadi kita itu bangsa yang mengagumkan sebenarnya itu. Kalau dilihat dengan kacamata dari luar ya, tetapi kadang kita itu merendahkan diri kita sendiri gitu kan. Jadi tidak pernah menghargai diri kita sendiri ya. Ini bahasa di situ, posisi penting di situ. Selain keahlian berbahasa lisan tulisnya ya, tetapi hal-hal yang dibalik itu ya, itu juga harus diajarkan. Lalu kemudian dari materi ini bisa disisipkan dengan berbagai macam materi yang aktual ya, misalnya kearifan lokal, narkoba, dekadence moral dan sebagainya. Termasuk kalau di perguruan tinggi ini ada masalah tertentu gitu kan, bisa diangkat itu. Seringkali kita guyonan, wah MKWK itu mata kuliah mall. Kita masuk mall itu kan ada banyak macam baju, ada makanan, ada dan sebagainya ya. Tetapi itulah justru tanggung jawab MKWK jadi semakin penting gitu kan, bahwa kita bisa mengasuh, mencoba untuk mengatasi berbagai macam masalah itu ya dengan pendekatan 4 mata kuliah ini. Nah seperti itu, termasuk korupsi. Ini yang saya kasih warna khusus, kenapa? Karena ada Permendikbud khusus tentang korupsi. Kira-kira di Untan Pak Riyadi ada nggak mata kuliah anti korupsi? Ada satu prodi yang menyelenggarakan mata kuliah ini, tapi di prodi lain insersi dan lebih banyak tidak ada. Nah, yang ketiga tadi yang harus diperhatikan, yang tidak ada. Pertama, boleh mengajarkan sebagai mata kuliah yang mandiri, boleh, bagus. Tetapi kalau tidak, minimal yang ini diinsersikan di MKWU. Ini MKWU karena belum tahun 2019 ya. Istilah MKWK 2020. Atau di mata kuliah yang relevan. Dan ini prodi-prodi harus mengukur ini CPL-nya, melihat CPL-nya. Kira-kira untuk ini mata kuliah korupsi ini ya, itu ditugaskan ke mata kuliah apa, gitu kan? Karena ini perintah dari peraturan ini, Permendikbud ya. Dan ini masalah besar kita di situ. Nah mungkin Bapak Ibu yang ahli di dalam mata kuliah masing-masing kan cari angle-nya kan bisa. Oh ini bisa ditekankan untuk korupsi, gitu misalnya itu kan. Monggo saja. Nah nanti kurikulumnya ya kita mohon untuk ditinjau apakah ini sudah masuk ya. Kalau memang membuat mata kuliah sendiri memang nggak mudah dan berat ya. Kalau perguruan tinggi kecil bisa. Tapi kalau tadi Bu Sulis ada 64 prodi ya, 68 prodi, itu berapa dosen yang diperlukan untuk ngajar pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah? Di UGM ada 200 prodi, pusing lagi. Gimana mau menyelenggarakan sendiri gitu kan? Maka kita insersikan, kita titipin ya ke mata kuliah MKWK atau yang relevan tadi.
Nah, pembelajaran kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, yang pokok kurikuler ini ditambahkan di sini ya, sebagai pengembangannya. Nah, dosen saya kira di sini sudah ini ya, nggak ada masalah. Agama, siapa yang ngajar dosen agama? Ini yang ideal Bapak sekalian. Ini sekaligus nggak apa-apa ya, ini mengulang barangkali pernah dapat, refreshing ya. Yang ngajar agama adalah yang paling rendah lulusan magister bidang agama. Ini yang kiri, kotak kiri ini yang ideal. Tetapi saya bilang ke Pak Dirjen, kalau kita pakai yang ideal, banyak perguruan tinggi yang tidak bisa mengajarkan agama, karena mencari dosen dengan kualifikasi ini susah banget. Kalau Islam mungkin masih banyak ya, Kristen juga ya. Tetapi Konghucu, sekolah tinggi agama Konghucu itu ada berapa di Indonesia? Konon baru ada 2 kalau nggak salah ya, dan itu masih tingkat S1. Oleh karena itu di sini jalan keluarnya, bisa berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi yang lain ya, kalau memang kita nggak punya. Yang kedua, memiliki nomor induk khusus dan dapat diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Jadi misalnya Konghucu nggak ada dosennya yang berkualifikasi seperti ini, kita bisa bekerja sama dengan lembaga keagamaan Konghucu atau Hindu atau Buddha, Kristen dan sebagainya itu, minta tolong nih Pak, saya punya mahasiswa 2. Kami itu di UGM ya, bagus sekalian, itu pelajaran mata kuliah agama Konghucu itu jauh sudah ada sebelum Gus Dur menetapkan sebagai agama negara. Meskipun mahasiswanya ya kadang-kadang setahun 2 kali, 2 tahun cuma 1 gitu kan, kadang-kadang nggak ada gitu kan, tetapi tetap ada mata kuliah itu gitu kan. Dan itu tadi kita meminta dari lembaga ya, Matakin ya kalau di Konghucu itu begitu. Sehingga di sini Bapak sekalian, status dosen ada 3 MKWK. 1 dosen tetap. Kalau di Untan ada dosen tetap MKWK betul? Ada? Enggak? Ada ya? Berapa? Totalnya Pak, memang khusus dosen diangkat dosen MKWK. jadi begini, Gimana Pak? dulu waktu awal pengangkatan ada alokasi itu, tetapi nah seiring dengan perkembangan, karena kan mereka ada karir. Iya. Nah, untuk menjadi hibah penelitian, pengabdian masyarakat itu harus masuk menyesuaikan diri. Jadi waktu diterima kebanyakan di fisik ya, kalau nggak salah di fisik, sampai Pak Bahkan itu S3-nya politik Islam, jadi nyambung. Nah, tapi sebagian besar juga ada yang hijrah ke YIN waktu itu pertama itu. Setelah itu nggak ada lagi pengangkatan. Iya. Seperti itulah. Oke. Jadi ini perintah dari Kepdikjen itu memperbolehkan ya mengangkat dosen khusus MKWK di sini. Memang kalau mengangkat itu juga nanti kita bicara tentang karirnya juga harus diperhatikan. Nah, karena karir itu juga harus diperhatikan, maka seringkali dosen MKWK itu dihome-base-kan di prodi-prodi yang relevan untuk karirnya. Tetapi sebenarnya status utamanya adalah sebagai dosen MKWK. Artinya apa? Biar beliau-beliau itu serius untuk mengembangkan MKWK itu, kan gitu kan? Kalau ini kan kebutuhan praktis ya untuk kepentingan kepangkatan gitu. Yang kedua adalah dosen dari perguruan tinggi yang lain, dan ketiga dosen yang kita angkat tadi. Nah, ini jenjang karir yang harus diperhatikan. Jangan sampai ngangkat dosen MKWK tapi tidak diurusi karirnya. Naik pangkat susah, studi lanjut susah, hibah penelitian nggak dapat, gitu kan? Kemudian pengabdian juga nggak dapat. Ini nggak boleh. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk dosen MKWK itu karirnya juga harus bisa berkembang. Nah, bagaimana ketika ada perguruan tinggi itu nggak ada prodi yang relevan untuk di home base-kan? Misalnya di politeknik, misalnya di teknologi ya, pertanian dan sebagainya, ini nggak relevan. Nah, itu kewenangan ya, diberi kewenangan. Pimpinan perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menempatkan dimanapun. Nah, ketika ditempatkan kok yang ditempati itu tidak bisa menilai karirnya, bisa di peer review ya, sini. Mana? Jadi ada peer review dari perguruan tinggi yang lain.
Jadi dulu pernah di UGM itu seringkali dari beberapa perguruan tinggi itu minta direview kepangkatannya, gitu kan. Jadi ada antar rektor, gitu kan, ada MOU, kemudian beberapa dosen itu diminta untuk mereview Pancasila misalnya, itu direviewkan di sini. Atau yang dari perguruan tinggi ini misalnya direview di UIN, di Sekolah Tinggi Agama Kristen, Agama Buddha dan sebagainya. Itu jalan keluar yang diberikan di Kebdijanditi ini. Intinya supaya mereka karirnya tidak terhambat. Harus dibantu, didukung oleh pimpinan perguruan tinggi sampai di level di bawah ya. Dekan, prodi dan sebagainya harus ikut memperhatikan ini semuanya. Jadi itu perintah Kebdijandiktinya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum penguatan kelembagaan ya, mungkin kita diskusi dulu. Monggo Pak Adan bisa sampaikan.